Saya setuju banget dari Mbak Puspowardoyo. Sorry, Puspowardoyo. Pandangan Al-Azhar gimana tentang Syiah, Mas Lutfi? Ayo, sensitif lagi. Ayo. Jadi gini, kalau untuk terhadap Syiah ya, Al-Azhar sendiri, maka ketika terjadi ada diadakan konferensi ulama internasional, muktamar internasional, itu ulama-ulama Syiah juga diundang oleh Al-Azhar. Artinya Al-Azhar dan ulama tokoh-tokoh Syiah tetap bergandengan. Artinya kita tidak bisa memungkiri bahwa sebagian besar dari umat Syiah itu juga merupakan ahlul bait ya, keturunan Rasulullah SAW. Ya. Artinya Al-Azhar sendiri, Al-Azhar ya, ketika mereka mengkonter atau mengkritik Wahabi atau baik itu Syiah, Al-Azhar sendiri tetap menerapkan sifat moderat itu, sikap moderat. Artinya, apapun yang dikritik oleh Al-Azhar tetap menjaga nilai-nilai moderasi itu. Artinya, Al-Azhar tetap memuliakan, menghormati umat-umat Syiah. Begitu juga terhadap umat penganut Wahabi. Artinya bagi Al-Azhar, kalaupun Al-Azhar mengkritik, itu cuma sebatas kritik ilmiah aja ya. Secara intelektual. Artinya karena kalaupun mereka berbeda secara pemikiran, mereka juga manusia aja ya. Mereka juga manusia. Ya kita juga memandang. Dan bahkan ada jurisprudensi yang bersumber dari satu jurisprudensi yang sama sebenarnya. Iya. Tidak semuanya, tidak totally berbeda. Maka secara jalan terakhir bagi Al-Azhar, walaupun kita semua berbeda ini manhaj seperti Syiah Wahabi, selama mereka masih menghadap kiblat, ya, menghadap Ka'bah dan bertuhan kepada Tuhan yang esa, yang sama seperti kita, mereka tetap Muslim gitu. Dan tidak bisa dikafir-kafirkan. Walaupun orang-orang Wahabi mengkafirkan kita jangan sampai mengkafirkan balik gitu. Oh iya, asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ini perbincangan Islah Bahrawi dengan Puspo Hardoyo ya, seorang Syiah tentunya. Kalau berbicara Syiah, luar biasa ya keakrabannya Islah Bahrawi dengan orang Syiah ini. Dan kalau kita cermati dari seluruh video-video Islah Bahrawi, wow, nggak ada sedikit pun menyinggung persoalan Syiah. Nggak ada itu, apalagi dengan nada benci. Tapi kalau sudah berbicara Wahabi, Islah Bahrawi ini paling depan ya. Wah, lucu banget ya. Padahal kalau kita cermati dari Kiai Haji Said Aqil Syirat, Syiah itu kalau besar di Indonesia bahaya. Itu Said Aqil Syirat sendiri. Nanti saya kutipkan berkatanya Said Aqil Syirat ini. Nah, itu bisa itu. Kalau kita nanti mau mencermati ya, ada di dalam video saya bagaimana Syiah itu sebenarnya. Kalau mau bukti, oke. Yang insya Allah nanti akan kita tayangkan ya, bagaimana pendapat Said Aqil Syirat tentang Syiah itu, bahayanya Syiah di Indonesia. Kalau sudah besar menurut Said Aqil Syirat, wah itu bahaya Syiah itu. Dan tentu saja orang Syiah itu akan membela habis-habisan dan tidak mungkin dia akan menyindir Syiah. Ya. Jika kita lihat Islah Bahrawi itu dari seluruh perkataannya tidak satu pun videonya dia yang menyindir Syiah itu. Nggak ada itu, sama sekali tidak ada. Lah itu tentu saja juga perlu diwaspadai ya. Kemudian justru apa? Dia mewawancarai orang Syiah juga gitu yang ada di Kairo. Lalu si orang ini menjelek-jelekan Wahabi, sama perangainya dengan Islah Bahrawi gitu.
Walaupun Wahabi mengkafir-kafirkan. Nah, kalau kita baca misalnya ya di dalam siapa yang mengkafirkan siapa, kalau kita cermati misalnya di dalam yaitu kitab-kitab Syiah, kita akan menemukan siapa mengkafirkan siapa ya. Siapa yang akan mengkafirkan siapa kalau kita lihat ya di dalam yaitu sebuah artikel panjang, Syiah itu mengkafirkan siapa. Kalau kita lihat Syiah ini bukan saja, kita lihat perangainya Islam Barawi itu pasti yang dicaci maki adalah para sahabat-sahabat Nabi. Dan kita lihat Syiah, yang paling mencaci maki Syiah itu adalah sahabat Nabi. Kalau Islam Barawi tidak langsung biasanya, tapi berbicara sejarah untuk mengesankan, yaitu mengesankan kalau yang disampaikannya itu adalah pemahaman ilmiah, nalar intelektual, nalar itu nalar. Dia menalar, memahamkan kepada setiap orang kalau Wahabi itu jahat, tapi kemudian juga perang-perang di zaman sahabat itu jahat. Dan kemudian mengangkat kisah pembunuhan Husain itu yang lagi lucu ya. Nah, kebetulan saya banyak artikel tentang Syiah ini, tidak sedikit ya. Mungkin bisa dikatakan ratusan artikel berkaitan dengan Syiah. Kisah Syiah, apakah memang Syiah ini adalah musibah bagi umat Islam? Nah, tentu saja itulah yang akan kita nanti bahas ya. Jadi pertama kita akan melihat bagaimana Syiah itu mengkafirkan Abu Bakar, bagaimana Syiah mengkafirkan Utsman, bagaimana Syiah mengkafirkan Umar ya. Itu dilakukan oleh mereka. Tidak pernah berhenti dalam berbagai kitab-kitabnya. Kemudian juga kita bisa melihat yaitu dari tulisan-tulisan Syiah yang mengkafirkan seluruh kaum Sunni. Itu banyak ya. Jadi kita tahu posisinya Islam Barawi ini di mana gitu. Mengkafirkan kaum Sunni ya. Dan ini sangat akrab banget dengan Syiah yang saya perhatikan gitu. Dan manis dia kalau berbicara dengan Syiah. Dan dalam berbagai macam orasinya dia nggak pernah nyentuh-nyentuh Syiah. Yang dihantam Wahabi pasti Wahabi itu. Seluruh videonya itu pasti Wahabi. Dan kemudian apa? Bawa-bawa Muhammadiyah lagi ya. Itu yang lucunya dia gitu. Dia sangat lucu. Dan seolah-olah tahu Muhammadiyah. Nah, kita tahu di sini kalau dilihat bagaimana yaitu sebuah tulisan yang cukup panjang ya. Jadi tulisan yang cukup panjang ini berbicara tentang takfirinya orang-orang Syiah terhadap seluruh umat Islam Sunni yang mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi ini dilakukan oleh orang Syiah dalam kitab-kitabnya. Itu kitabnya mereka. Kitabnya mereka gitu. Bahkan dia sebenarnya tidak mau mengakui Al-Quran. Kalaupun sekarang ada musabaqah tilawatil Quran, segalanya itu hanya sekedar takiyah mereka agar mereka diduga adalah orang Islam gitu. Diduga adalah yang tetap saja menghormati pemahaman-pemahaman Sunni, padahal tidak demikian. Jika kita cermati ya. Nah, saya juga ada video yang lucu ini. Kalau kita lihat di sini ada videonya yang menyajikan video dari orang-orang Syiah ya. Kalau kita lihat di sini, jika
kita cermati misalnya video ini ya. Nah, video ini dilakukan ya oleh orang-orang Syiah, video ini. Apa itu? Dia menulis membicarakan sebuah kondisi Wahabi. Nah, dia pemalsuan Quran model Syiah. Ini ayatullahnya sendiri ini tadi. Nah, coba lagi ya. Anda dengar nih surat Ali Imran yang dirubah oleh Syiah. Nah, coba kita pahami ini, biar paham banget gitu apa yang dikatakan oleh Syiah. Itu. Jadi di sini ada ayat surat, yaitu surat Al-Imran yang dirubah oleh Syiah. Jadi innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Ini yang semestinya kemudian dirubah ditambah wa ala Muhammadin alal alamin. Lucu itu. Jadi dia itu Syiah. Mereka ini sudah mencari permusuhan terhadap Sunni sejak dahulu kala. Enggak benar ada istilah takrib di Syiah itu. Sejarah panjang sudah menyatakan yang sebenarnya kebohongan Syiah itu. Barangkali itu ya. Jadi coba lihat ini, jadi perhatikan mengapa saya menampilkan ini. Inilah sikap Islah Barawi dengan orang Syiah. Begitu akrabnya, begitu menyenangkan gitu. Bahkan bercanda dan sebagainya. Tapi kalau dia dengan Wahabi ngomong seenaknya gitu. Sepertinya menguasai benar gitu. Padahal yang paling benci di dunia ini terhadap Wahabi itu adalah Syiah. Jadi yang paling benci di dunia ini adalah Syiah. Semua buku produk anti Wahabi itu keluarnya dari Syiah. Tidak ada yang tidak dari Syiah itu. Jadi salah satu permasalahan kita sekarang siapa Islah Barawi itu. Itu saja dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.